Wanita ini sedang hamil 6 bulan. Dia mengeluarkan kamera dan berniat untuk mengambil foto adegan suaminya dan anak-anaknya bersenang-senang. Tiba-tiba pagar lantai 2 rusak. Dia langsung terjatuh. David dan Mary adalah pasangan yang sangat bahagia. Mereka memiliki 2 putri yang cantik dan bayi berusia 6 bulan di perut. Seluruh keluarga menjalani kehidupan yang hangat dan bahagia. Hari itu, seluruh keluarga David pindah ke rumah baru. Semua orang di rumah sangat senang dan bersemangat sambil David berdiri di balkon. Dan tiba-tiba merasa bahwa pagar itu tidak terlalu stabil, tapi dia tidak terlalu peduli dan turun ke bawah untuk bermain dengan putrinya. Mari mengeluarkan kameranya untuk mengambil foto adegan yang nyaman ini. Tiba-tiba pagar itu rusak. Dia langsung jatuh ke tanah. David melihat ini dan langsung segera lari ke istrinya, tapi tidak tepat waktu. Dia segera membawa Mary ke rumah sakit. Untungnya ibu dan bayinya masih aman. David bisa bernafas lega sekarang. Dalam sekejap mata, pesta bulan penuh bayi telah tiba. Tetangga Peter datang untuk memberi selamat kepada pasangan itu dan memberi Mary kalung yang sangat indah. Dia memakainya untuknya. Tindakan yang terlalu intim ini membuat David sedikit tidak nyaman, tapi hari ini adalah hari bayi yang baik. Dia juga tidak ingin membuat masalah besar dari itu. Malam itu, dia tiba-tiba terbangun oleh suara mengerikan. David berjalan ke bawah, menemukan Mary mengamuk keras ke dinding. Dengan cara yang sangat menakutkan, David tidak tahu harus berbuat apa. Hari berikutnya, dia datang ke rumah Peter dan memberitahunya tentang kondisi Mary. Ternyata Mary telah menderita depresi sebelumnya. Dia selalu minum obat untuk menenangkan diri. David juga melihat di dinding ada gambar Mary. Peter berkata, ini adalah gambar yang diambil oleh sepupunya Mary setelah dia meninggal. Meninggalkannya sebuah villa di tepi laut, tapi dia belum pernah ke sana sebelumnya. Hari itu, David mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk melakukan perjalanan bisnis. Tiba-tiba dia menerima sekotak barang. Dia juga tidak terlalu memikirkannya, meletakkannya di depan pintu, dan dia pergi. Tetapi hal itu membuatnya menyesal kemudian. Ketika David kembali dari perjalanan bisnis, menemukan seluruh rumah sebagai tempat pembuangan sampah. Istri dan anak-anaknya tidak terlihat. Dia pikir pasti ada masalah dengan kotak itu, jadi dia segera membukanya. Di dalam ada fotonya dengan beberapa orang lain dan beberapa roll film kamera. Dia pikir hilangnya Mary pasti ada hubungannya dengan roll film ini. Ketika dia akan mencucinya, telepon berdering. Itu adalah putrinya. Mereka mengatakan hal-hal yang sangat aneh yang dia tidak mengerti, tapi dia bisa mendengar suara ombak dan burung camar. Dia memikirkan ke villa tepi laut itu. Karena itu, dia langsung menyetir ke sana. Dia mengemudi sambil menyalakan arah ke tempat itu. Akhirnya sudah datang. David mendengar anak-anaknya dan pergi ke anak-anaknya itu. Mereka segera berlari ke villa, meninggalkan kereta bayi di sana. David berjalan untuk melihat. Dia membuang sampah di kereta bayi. Lalu dia melihat tubuh bayi kesayangannya. Dia memeluk bayi itu. Hatinya sakit yang parah. Kedua putrinya membawa ke dalam. Mary duduk diam di lantai. David bertanya padanya apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada putra mereka. Tapi dia hanya duduk tidak menjawab. Mulutnya terus mengumamkan sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Malam itu, David sudah mengubur putranya dengan hati-hati. Hari berikutnya, ketika dia dan Mary keluar dan bersiap untuk pulang, mereka langsung bertemu dengan pria berjanggut. Mary tiba-tiba bergegas memeluknya. David tertegun sejenak, lalu memeluknya kembali ke mobil. Setelah beberapa saat, ibu mertuanya juga datang. Dia memberitahukannya sebuah rahasia yang mengejutkan. Ternyata, ketika Mary berusia 14 tahun, asisten sepupunya Mary memperkosanya, menyebabkan penderitaan mentalnya. Faktanya, dia tidak depresi sama sekali, tapi penderita skizofrenia. Orang itu dikirim ke penjara. Hati David sangat kacau saat ini. Malam itu, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon yang aneh. Orang itu mengatakan sesuatu yang sangat tidak bisa dimengerti. Jadi dia segera menutup telepon. Kemudian dia menemukannya.
Di luar ada bayangan seseorang yang diam-diam mengamati rumahnya. Dia pikir pria itu orang yang memperkosa Mary. Jadi dia akan melaporkan ke polisi, tapi Mary tidak setuju. Pada saat ini, Peter tiba-tiba membuka pintu dan masuk. David bertanya padanya, mengapa dia memiliki kunci rumahnya. Peter segera mengubah topik pembicaraan dan menyarankan untuk tidak memanggil polisi karena itu akan menyakiti hati Mary. Perilaku anehnya ini membuat David sedikit curiga, tetapi dia juga tidak memiliki bukti yang cukup, jadi dia harus diam untuk sementara waktu. Malam itu, saat Mary berbaring di tempat tidur, Peter tiba-tiba muncul, menatapnya dan seksama, lalu memberikan obat untuk diminum dan memperkosanya. David sedang berjalan di luar, memikirkan kejadian baru-baru ini. Tiba-tiba, pria yang selalu mengawasinya mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia yang disalahkan. Dia bukan asisten saudara laki-laki Mary. Dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang kamera, bahkan tidak pernah menyentuh kamera. Hari itu, ketika dia dan Mary kembali dari luar, mereka difoto oleh orang lain dan menyalahkannya. Lalu mereka memasukkan ke penjara. Setelah selesai bicara, dia mengeluarkan foto. Di foto, cincin di tangan pria itu persis seperti milik Peter. Pada saat ini, Mary juga terjaga. Foto-foto di kotak lain. Ini adalah foto-foto yang diambil ketika diperkosa. Tiba-tiba dia ingat, ada cincin giok di tangannya, persis seperti Peter. Ayo, semuanya jelas. Ternyata Peter adalah bajingan. Iblis selalu ada di sekitar mereka tanpa mereka sadari. David datang mencari Peter, memutuskan untuk menyelesaikan semuanya. Siapa sangka dia tiba-tiba mengeluarkan pistol. Di saat bahaya, lengannya ditapuk oleh seseorang. Mary mengambil pistol dan perlahan berjalan keluar, menatapnya dengan mata yang sangat penuh kebencian. Tapi kemarahan berkorban dengan ganas. Dia membunuh bajingan yang menyakitinya. David meninggalkan tubuh Peter dan foto-foto lainnya di depan kantor polisi. Maka, bawalah istri dan anak-anaknya keluar dari tempat itu. Semua hal buruk telah benar-benar berakhir. Kira-kira seperti itulah cerita alur film ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.